Akal menurut Imam Al-Ghazali. Kata akal berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aql, yang bersumber dari akar kata kerja ain, qaf, lam, yang berarti mengikat atau menawan. Kata al-aql juga sama dengan al-idrak, kesadaran. Al-fikr, pikiran. Al-hijr, penahan. Al-imsak, penahanan. Al-ribat, ikatan. Al-manu, pencegah. Dan al-nahyu, larangan. Menurut Ibnu Zakaria, semua kata yang memiliki akar kata ain, qaf, lam, menunjuk kepada arti kemampuan mengendalikan sesuatu, baik berupa perkataan, pikiran, maupun perbuatan. Jadi, akal bisa diartikan sebagai suatu potensi khas yang diberikan pencipta kepada jin dan manusia, yang dengannya manusia bisa berpikir, mengetahui dan menghasilkan pengetahuan, mengikat informasi dengan realita, serta menahan hawa nafsu. Karena itulah, orang yang menggunakan akalnya disebut al-aqil, yaitu orang yang dapat mengikat dan menawan hawa nafsunya. Menurut Imam Al-Ghazali, akal merupakan salah satu substansi imaterial yang menunjuk esensi manusia. Akal adalah sesuatu yang halus, yang merupakan hakikat manusia, sama dengan al-qalb, al-nafs, dan al-ruh. Yang berbeda hanya namanya saja. Bahkan, akal adalah entitas jiwa yang terlibat dengan inteligensia, yang dimana dalam hal ini, ia bisa juga disebut dengan intelek. Unsur-unsur ini disebut dan disamakan, karena bersifat non-materi atau imaterial yang bersifat halus dan rahasia. Dalam arti, kebanyakan akal manusia sendiri tidak dapat menangkap hakikat. Karena, entitas ini tidak berhubungan dengan ruang dan waktu, sehingga tidak bisa diukur. Tetapi, hanya bisa diketahui dengan intelek dan observasi terhadap aktivitas-aktivitas di dalamnya. Akal yang bagi umumnya manusia merupakan tempat berpikir, berkhayal, atau mengingat, menurut Imam Al-Ghazali, tidaklah persis demikian. Dalam menjelaskan tentang konsep akalnya, Imam Al-Ghazali membedakan antara substansi dan daya. Akal adalah substansi, sedangkan daya dibagi menjadi dua, yaitu daya batin atau internal, dan daya zahir yang meliputi seluruh anggota badan atau eksternal. Akal merupakan substansi imateri yang menggerakkan daya tangkap dari dalam batin. Seperti daya imajinasi atau mutakhayyilah, pengingat atau zakirah, estimasi atau wahmiyah, representasi atau khayaliyah, dan indera bersama atau al-his, al-mushtarak, yang semuanya itu bertempat di rongga otak manusia. Di dalam rongga otak inilah berlangsung proses daya-daya tadi yang menyusun dan memisah informasi. Selanjutnya, akal yang memutuskan apakah cukup menangkap kesimpulannya ataupun meneruskannya responsif menjadi sebuah tindakan. Namun, maksud di dalam rongga otak ini bukan benar-benar di dalamnya. Karena daya-daya ini merupakan daya batin yang imateri. Jadi, akal bukanlah tempat berpikir. Akan tetapi, bahwa kegiatan berpikir seperti menghayal, mengingat, estimasi, representasi, dan kerja indera bersama, adalah daya-daya yang berdiri sendiri, dan digerakkan oleh substansi pertama, yaitu akal. Ketika daya menghayal ini diintervensi oleh jiwa rasional dalam persoalan-persoalan yang bersifat akliyah, maka inilah yang menurut Imam Al-Ghazali sebagai daya berpikir. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali membagi jiwa manusia dalam hubungannya dengan akal, menjadi tiga, yaitu jiwa vegetatif, jiwa sensitif atau akal hewani, dan jiwa rasional atau insaniyah. Di dalam jiwa sensitif atau akal hewani, kelima daya batin tadi berada,
termasuk 3 daya utama, yakni daya penggerak, daya kemauan, dan daya penangkap pengetahuan. Akal hewani dimiliki bersama oleh manusia dan hewan. Artinya, daya-daya itu bukan kekhususan manusia. Sedangkan esensi yang membedakannya dengan hewan, tepatnya pada jiwa rasional, yakni di atas jiwa sensitif, Imam Al-Ghazali menyebutnya al-aql, yaitu pada dimensi ilm dan iradah, tatkala manusia mampu membedakan hubungan sebab akibat, dan mengoptimalkan berpikir, sehingga mampu menangkap hakikat pengetahuan di balik sesuatu. Kemampuan akal dalam menangkap kebenaran, bukan berarti tanpa kelemahan. Justru disinilah kebutuhan akal terhadap pengetahuan lebih tinggi. Ini dikarenakan, ia dipengaruhi oleh indera yang hanya mampu menangkap objek material. Sedangkan akal, hanya mampu menangkap konsep-konsep, dan sebatas relasi saja. Terutama dalam menangkap hakikat metafisika dan eskatologi, akal akan mengalami kebuntuan, sehingga harus membutuhkan sarak. Dalam menyimpulkan nilai baik dan buruk, akal hanya mampu mengetahui secara global. Sedangkan sarak, mengetahui secara global dan terperinci. Antara akal dan sarak, saling mendukung. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Oleh karena itu, menurut Imam Al-Ghazali, memfungsikan peran hati untuk penerimaan diri terhadap sarak, merupakan pintu hidayah. Proses kerja akal. Dalam pengertian yang paling sederhana, akal adalah entitas jiwa yang terlibat dalam urusan intelek manusia. Ini artinya, bahwa segala hal yang berhubungan dengan pengetahuan manusia atau intelektual adalah hakikat akal itu sendiri. Secara sederhana, proses kerja akal adalah melalui serangkaian tahapan dari organ-organ yang berbeda. Dalam proses menangkap pengetahuan, akal menggunakan daya-daya tangkap, baik internal maupun eksternal. Organ-organ eksternal yang paling utama adalah 5 panca indera, yang bisa dilihat oleh mata kasar, yang selanjutnya diteruskan pengolahannya oleh organ-organ internal, seperti kemampuan melihat, mencium, meraba, dan mendengar. Masing-masing panca indera menangkap informasi khusus. Dalam hal ini, bukan organ fisik yang menangkap informasi, melainkan akal hewani atau jiwa sensitif itu. Informasi yang ditangkap panca indera diteruskan kepada daya tangkap internal, untuk diolah, disimpan, dan sewaktu-waktu direproduksi kembali. Pada tahap awal, pengetahuan ini diproses oleh 5 daya tangkap internal, yang meliputi antara lain imajinasi, pengingat, perkiraan, estimasi atau waham, gambaran ulang, representasi atau al-khayaliyah, dan indera bersama, al-his al-mushtarak. Indera bersama, berfungsi menerima gambar-gambar dari objek-objek yang ditangkap panca indera, dan al-khayaliyah menyimpan gambar-gambar tersebut. Proses selanjutnya, adalah abstraksi yang dilakukan oleh estimasi atau al-wahmiyah. Di sini yang ditangkap tidak lagi gambar objek, tetapi makna objek. Misalnya ketika melihat harimau, yang ditangkap adalah maknanya, yaitu musuh yang harus dihindari. Pengungkapan makna di sini masih bersifat partikular, menyangkut objek yang diamati secara langsung. Makna yang ditangkap al-wahmiyah ini, seterusnya dikirim kepada pengingat atau al-zakirah untuk disimpan. Daya tertinggi dan terakhir dalam proses pengolahan informasi pada daya tangkap internal, adalah daya imajinatif atau juga disebut daya berpikir, yang berfungsi menghubungkan dan memisahkan gambar yang telah ditangkap sebelumnya. Seluruh daya tangkap ini, menggunakan otak sebagai alatnya. Dan hal ini, tampak sesuai dengan perkembangan ilmu neuroscience sekarang ini, yang banyak menemukan prinsip kerja otak. Kemampuan akal sebagaimana di atas, sama-sama dipunyai manusia dan hewan.
Meski demikian, sifat kegiatan daya keduanya tidak sepenuhnya sama. Pada manusia, ada hubungannya dengan jiwa yang lebih tinggi, yang mampu terhubung dengan Tuhan. Ini terkait dengan tugas manusia untuk beribadah, sedang hewan tidak. Imam Al-Ghazali selanjutnya membedakan nama daya ini dengan nama al-mufakkirah, yaitu daya yang ada pada manusia, dan al-mutakhayilah, yang dimiliki hewan. Salah satu prinsip kenapa akal membedakan manusia dan hewan, adalah kemampuan akal untuk berpikir, atau mufakkirah. Pada kemampuan berpikir inilah, hewan tidak mempunyai kemampuan sama sekali. Sehingga mereka merespon dari kejadian yang ada di depannya, berdasarkan insting atau naluri belaka. Berbeda dengan manusia yang mampu memikirkan terlebih dahulu, dalam merespons pengetahuan. Sedangkan definisi berpikir menurut Imam Al-Ghazali, adalah kemampuan imajinatif terhadap pengetahuan rasional, yang diintervensi akal rasional. Hubungan akal dengan daya imajinatif adalah, bahwa daya ini berfungsi untuk menyusun dan memisah informasi yang diterimanya, dan selanjutnya akal menangkap kesimpulan-kesimpulan. Jadi bisa dikatakan, berpikir adalah kegiatan akal bersama daya imajinatif. Demikian sedikit ulasan tentang akal menurut Imam Al-Ghazali. Semoga meski sedikit, ulasan ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton.